Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dwibi. Oke, di cerita kali ini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang belum tuntas ya, mengenai pesugihan keluarga Guntoro. Dan ini adalah part yang ketiga. Nah, buat kamu yang belum dengerin ceritanya dari part 1 sampai part 3 ini, please kalian dengerin dulu part 1, part 2-nya supaya kalian tahu cerita dari awal mula. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke lanjutan ceritanya. Mita masih belum menyadari akan perkataan Pak Hendro kepadanya. Dari wajah Pak Hendro sendiri muncul kecurigaan yang mendalam bagi Mita. Ia masih belum paham mengapa kematian dari saudaranya sendiri seperti tidak menampakkan wajah kesedihan atau sebagainya. Kematian Pak Anto dan Bu Anti yang dinilai sangat aneh ini membuat Mita semakin hati-hati terkait apapun yang memang belum diketahui di desa tempat dirinya berada. Sudah 4 hari dirinya berada di desa tersebut. Berarti waktu liburannya hanya tersisa 3 hari saja. Ini sangat aneh. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Sudah 2 kematian yang bersifat sangat janggal di desa Ampiri. Para warga yang biasanya sering keluar ketika di sore hari, sekarang tidak ada satupun warga yang berani untuk keluar ketika waktu gelap akan tiba. Mereka lebih memilih untuk mengaji di rumahnya masing-masing agar terhindar dari gangguan yang sama seperti yang sudah terjadi di desa ini. Hari itu, rumah Pak Hendro kedatangan seorang wanita tua yang menggunakan pakaian serba hitam. Mita pikir wanita tersebut baru saja pulang melayat atau mengunjungi orang yang sudah meninggal dunia. "Mana Hendro?" tanya wanita tua itu dengan nada yang kencang dan tegas. Mita yang mendapatkan gertakan semacam itu langsung masuk ke kamar dan memberitahu hal ini kepada Dita. Dit, ada tamu tuh." "Siapa?" "Nggak tahu, katanya nyariin bapak kamu." Dita akhirnya keluar dari kamar dengan tujuan menemui tamu yang dimaksud oleh Mita. Bude sendirian saja?" tanya Dita. "Mana bapakmu?" tanya balik wanita tua itu. "Bapak biasanya lagi ke balai desa bareng ibu. Bude sebentar lagi datang kok. Tunggu sebentar ya Bude." Dita pamit izin ke belakang untuk mengambilkan minum dan cemilan untuk wanita yang disebut Bude tersebut. Wanita itu hanya terdiam sembari merogoh-rogoh tasnya yang sedari tadi berada di bagian pahanya. Mita yang memperhatikan wanita tua itu sempat merasa ketakutan dengan ekspresi wajah dan gelagat seperti wanita yang menyeramkan. Perlahan, wanita tua itu mengeluarkan sebuah bungkusan rokok dan korek dari dalam tasnya. Ia kemudian membakar secara terang-terangan rokok tersebut di hadapan Mita. "Apa kau lihat-lihat?" tanya wanita itu. Enggak Bu, saya cuma kaget aja," jawab Mita dengan polosnya. "Kaget kenapa? Emangnya perempuan boleh merokok ya?" Wanita itu hanya tertawa kegirangan di saat mendengar kalimat polos yang baru saja dilontarkan oleh Mita kepada dirinya. "Siapa namamu, Nak?" tanya wanita itu. "Namaku Mita, Bu." "Mita?" Wanita itu meletakkan rokoknya di atas asbak yang sudah disediakan di meja. Perlahan, tatapan wajahnya berubah sangat drastis. Ia tersenyum lebar dan, "Bu, ibu kenapa?" "Nggak apa-apa, namamu cantik sayang." Tidak lama kemudian, Dita kembali datang sembari membawakan minuman dan beberapa cemilan. Bersama dengan itu juga, Pak Hendro dan juga Bude Gusti datang sembari membawa plastik hitam yang berukuran sedang.
Loh, Mbak ada di sini? Tanya Pak Hendro. Hari ini kamu cair Yandro, ucap wanita itu. Ya, ini yang kemarin, jawab Pak Hendro dengan santainya. Mita dan Dita hanya terdiam. Mereka berdua tidak mengerti pembahasan dari topik khusus yang dibicarakan para orang tua. Oh ya, kenalin, dia Mita, anak dari almarhum Darmo dan Ibu Asih, ucap Pak Hendro. Aku sudah tahu itu. Baguslah kalau sudah tahu. Bude Gusti yang sedang membawa plastik hitam berukuran sedang langsung meminta izin untuk masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, ada perlu apa Mbak Nana datang ke sini? Tanya Pak Hendro. Kau pasti sudah tahu maksud dan tujuanku datang ke tempat ini. Apa karena ada sesuatu yang membuatmu pura-pura tidak tahu? Tanya balik Bude Nana kepada Pak Hendro. Pak Hendro segera menatap Dita dan Mita. Mungkin tatapan dari Pak Hendro seperti memberi tanda bahwa akan ada percakapan serius di antara keduanya. Oh iya Bude, aku sama Mita mau masuk ke kamar dulu ya, ucap Dita. Mbak Nana hanya tersenyum. Terlebih lagi kepada Mita, ia seperti sangat menyayangi keberadaan Mita yang berada di rumah Pak Hendro. Di dalam kamar, Mita langsung menarik tangan Dita. Ia sempat ingin menanyakan sesuatu terkait wanita tersebut. Dit, Mbak Nana itu siapa sih? Oh iya, kamu belum tahu Bude Nana. Emang siapa? Dia anak pertama dari keluarga Guntoro, Mbak kita. Beliau sendiri bisa disebut sebagai orang tertua dari keluarga Guntoro. Sebenarnya bapakku juga belum kasih tahu sih secara pasti terkait Mbak Guntoro. Tapi warga sini ceritakan keluarga dari Mbak Guntoro itu semuanya kaya raya, jelas Dita. Mita baru tahu jika nama kakeknya itu adalah Mbak Guntoro. Selama ini dia belum pernah diceritakan oleh Ustadz Hambali terkait kakeknya sendiri. Emangnya selama kamu tinggal di sana, kamu belum dikasih tahu tentang Simbah? Tanya Dita. Aku gak dikasih tahu apa-apa, Dit. Waduh, rugi banget. Untungnya kamu main ke sini. Coba kalau enggak, kamu bisa seumur hidup gak tahu siapa keluarga kamu. Mita hanya mengangguk paham. Dia sebenarnya ingin tahu tentang motif di balik Ustadz Hambali menyembunyikan tentang keluarganya sendiri, baik kepada saudara-saudaranya yang berada di desa Ampiri ataupun memang yang berkaitan dengan sebuah keluarga yang bernama keluarga Guntoro. Sementara itu, di luaran kamar, Pak Hendro masih berbincang-bincang dengan Mbak Nana yang tampaknya sedang membahas sesuatu yang sangat serius. Awakmu wis kelewat batas ndro, antuk wis sedulurmu dewek, ucap Mbak Nana. Aku weruh kuwi Mbak, tapi dia sudah melakukan hal yang fatal. Dia secara terang-terangan melakukan hal itu kepada seluruh warga desa Ampiri. Itu bukan urusanmu. Dirimu sudah mendapatkan 3 orang sekaligus. Jika itu terus dilakukan, maka dirimu yang akan hancur duluan. Pak Hendro hanya terdiam. Tangannya perlahan menggenggam kencang. Ingin rasanya ia menyumpal mulut wanita tua bangka itu dengan satu bunggeman. Namun dia tahu wanita tua yang berada di hadapannya sangat berbeda dari para saudaranya yang lain. Aku sudahi pertemuan kali ini. Ingat, jangan gegabah. Aku akan terus memantaumu. Mbak Nana pun langsung bangkit dari duduknya. Namun sebelum Mbak Nana pergi, Pak Hendro mengucapkan kalimat yang membuat Mbak Nana semakin panas dibuatnya. Siapakah yang akan gegabah duluan, Mbak? Aku atau dirimu kelak? Mbak Nana tersenyum mendengar penuturan tersebut. Dirinya merasa mendapatkan sebuah peringatan keras dari adiknya itu. Kau menantangku, bocah? Kita lihat siapa yang akan jatuh terlebih dahulu. Mbak Nana mendekati Pak Hendro. Ia kemudian mengepus rokoknya dan menyeburkan asap rokok tersebut tepat di hadapan Pak Hendro. Dirimu yang sekarang dengan kekayaanmu ini belum ada apa-apanya dibanding denganku.
Aku bisa mendapatkan puluhan tumbal dalam waktu 1 hari saja. Apakah dia mampu melakukan hal yang sama? Pak Hendro hanya tersenyum. Ia kemudian memanggil anaknya dan juga Mita. Dita, Mita, kemari nak, ucap Pak Hendro. Mbak Nana langsung mundur beberapa langkah. Ia sedikit khawatir jika ucapannya yang baru saja diucapkan terdengar oleh Dita dan juga Mita. Ada apa pak? Tanya Dita. Budi Nana mau pulang, kalian salim dulu. Dita dan Mita pun langsung meraih tangan Mbak Nana. Dita yang mengawali untuk menyalami tangan Mbak Nana merasa tidak ada yang aneh dengan tangan Budi Nana. Hanya saja ia mencium rokok dari tangan Mbak Nana. Setelah Dita menyalami tangan Budi Nana, kini giliran Mita yang menyalami tangan Budi Nana. Akan tetapi Pak Hendro langsung berdiri tepat di belakang Mita. Mita, Pak Ade izin menutup matamu ya. Pak Hendro menutup mata Mita dengan kedua tangannya. Raut wajah Mbak Nana langsung berubah tatkala tangan Mita menyentuh tangannya. Apa yang ingin kau lakukan, Hendro? Tanya Mbak Nana kepada Pak Hendro. Pak Hendro hanya tersenyum. Tidak lama kemudian, Mbak Nana merasa ada sesuatu yang memang sedang direncanakan oleh Pak Hendro kepadanya. Mita, apa yang kamu rasakan? Tanya Pak Hendro kepada Mita. Tangan Mbak Nana kok berbulu? Dek. Mbak Nana langsung menarik tangannya dan melepaskan tangan Mita dengan cepat. Loh, kok dilepas? Tanya Mita. Pak Hendro tersenyum mendengar penuturan dari Mita. Perlahan, Pak Hendro melepaskan kedua tangannya dan meminta Mita untuk menatap wajah Mbak Nana. Sekarang coba lihat wajah budemu yang cantik itu, Mita. Jelas Pak Hendro. Mita pun langsung membuka kedua matanya dan melihat wajah Mbak Nana dengan perlahan. Apa yang kamu lihat? Mita yang melihat wajah Mbak Nana langsung berteriak histeris. Monyet! Mbak Nana langsung pergi meninggalkan Pak Hendro dan yang lainnya dengan wajah penuh amarah. Kali ini dia benar-benar dipermalukan oleh adiknya sendiri. Semenjak terbongkarnya sisi tersembunyi dari Mbak Nana, Mita hanya terdiam diri di dalam kamar bersama dengan Dita. Dia sendiri merasa tidak nyaman dengan hal-hal aneh yang terus terjadi di desa Ampiri. Sembari menenangkan diri, Mita selalu membuka Al-Quran kecilnya. Ia terus-menerus membacakan Al-Quran hingga menemukan salah satu ayat suci yang membuat air matanya berderai-deras turun dari kedua matanya. Dita hanya memperhatikan Mita dari kasurnya. Ia sendiri sempat merasa kasihan dengan keadaan sepupunya itu. Paling tidak terkait apa yang baru saja terjadi. Dita bisa menenangkan Mita dengan berbagai cara. Namun ternyata kunci ketenangan yang dibangun dalam diri Mita sendiri hanyalah dengan cara membaca Al-Quran dan meresapinya dalam hati. Setiap ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mita, hati Dita menjadi bergetar. Tubuhnya juga merinding seketika tatkala bunyi lantunan ayat suci Al-Quran itu digemakan di kamarnya. Selesai membaca Al-Quran, Dita mendekati Mita yang masih mendekap Al-Quran di dadanya. Mita tidak henti-hentinya berdoa untuk perlindungan dirinya dan juga orang-orang terdekat. Dita menepuk pundak Mita seraya berkata, Mit, kamu gak apa-apa kan? Mita hanya terdiam. Ia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun tatkala Mita merasa dirinya diambang penuh dengan ketakutan. Mit, kamu istirahat saja ya. Udah malam. Kamu dari tadi baca Al-Quran terus. Ya memang bagus sih. Cuma kalau sampai buat badan kamu sakit, itu malah gak bagus, Mit, ucap Dita. Tidak berselang lama, Mita menggerakkan bahunya. Ia kemudian membalikkan badannya dan menatap wajah Dita. Aku gak apa-apa, Dit. Aku memang suka baca Al-Quran. Saat aku sedih, aku hanya bisa bercerita kepada Tuhan. Aku tidak memiliki kedua orang tua sepertimu. Karena itu, aku hanya bisa mencurahkan rasa takut dan kegelisahanku kepada Tuhan.
Hati Dita langsung tersentuh mendengar kalimat tersebut. Ia tidak menyangka sepupunya ini benar-benar sangat cinta kepada agamanya sendiri. Berbeda dengan dirinya yang terkadang masih belum bisa patuh terhadap ajaran agamanya sendiri. Mita akhirnya bangkit dari duduknya. Ia meletakkan Al-Quran ke tempat semula, lalu membereskan sajadah dan juga merapikan mukena yang dikenakannya. Gerak-gerik Mita seperti orang yang berada dalam kondisi penuh dengan kebimbangan. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi dengan berbagai macam hal yang baru ia ketahui. Bermacam-macam keanehan selama dirinya berada di tempat tersebut selalu bermunculan secara satu persatu. "Dit, boleh aku tanya sesuatu?" "Boleh, Mit, kamu mau nanya apa?" Mita pun menghampiri Dita. Kali ini Mita benar-benar serius dan ingin mengetahui secara mendalam terkait keluarganya di masa lalu. "Apakah keluarga kita keluarga yang mengabdi kepada pesugihan?" tanya Mita. Dita hanya terdiam. Ia sendiri belum mengetahui terkait seluk-beluk dari keluarganya, terlebih lagi hal-hal yang baru ia ketahui. "Aku tidak tahu menahu soal itu, tapi aku pernah mendapatkan hal yang kurang mengenakan ketika aku sekolah dulu," jelas Dita kepada Mita. "Apa itu?" "Intimidasi." "Kenapa?" "Orang-orang bilang keluargaku melakukan pesugihan. Namun bukan hanya itu saja. Ada beberapa warga yang juga mengatakan jika keluarga dari Mbah dulunya melakukan pesugihan dan korbannya adalah keluarga sendiri." Mita masih menyimak penjelasan dari Dita terkait dari pesugihan yang dilakukan oleh keluarga mbahnya itu. Mungkin itu adalah alasan utama dari Ustadz Hambali agar tidak menyuruh Mita untuk mendatangi desa Ampiri. Sebenarnya kejadian ini bukan hal yang umum, Mit, tapi entah mengapa semenjak kamu mendatangi desa ini, teror-teror dari pesugihan ini bermunculan kembali, jelas Mita. "Tapi kemarin sebelum Pak Deanto meninggal dunia, aku sempat melihat wajahnya juga berubah seperti bukan wajah Pak Deanto." "Maksud kamu?" tanya Dita. "Wajah Pak Deanto mirip seperti tuyul. Lalu aku baru saja melihat hal yang sama seperti apa yang aku lihat dari wajah Bude Nana yang berubah menjadi monyet." "Apakah perubahan itu mengartikan sebagai pesugihan yang sedang ia lakukan?" tanya Mita. Dita hanya menggelengkan kepala. Ia sendiri juga tidak pernah tahu dan menanyakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Namun dia merasa apa yang memang terjadi baru-baru ini memang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Mita. "Oh iya, Mit, keluarga Mbak Guntoro itu ada berapa? Kamu tahu nggak?" Sebentar, aku punya album foto dan nama-nama keluarga Mbah. Aku sengaja simpen di kamar ini." Dita pun segera mengambil album foto yang berisi tentang keluarga Mbak Guntoro dari dalam lemarinya. Ia sengaja menyimpan album foto beserta nama-nama anggota keluarganya di bagian bawah tumpukan baju agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. "Ini albumnya, aku simpan ini sudah 2 tahun lamanya. Entah kenapa aku simpan album ini. Tapi memang aku sendiri tidak mengetahui almarhum Mbak Guntoro." Mereka berdua pun menatap satu persatu album foto yang berisi anggota keluarga dari keluarga Guntoro. Ada pun nama-nama dari keluarga Guntoro antara lain: yang pertama, Guntoro Harimurti; yang kedua, Diah Estiwati; yang ketiga, Nana Apsarini; yang keempat, Anto Basuki; yang kelima, Darmo Baktiadi; yang keenam, Hendro Mahadi; yang ketujuh, Indra Subekti; dan yang terakhir, Hambali Mahadi. Dari nama-nama yang ada di album tersebut, Dita sendiri baru mengenali beberapa saudara-saudara dari bapaknya. Dari semua saudara-saudara bapakku, aku hanya mengenali Bude Nana dan Pak Deanto. Sejujurnya, aku juga baru tahu kalau nama bapakmu itu
adalah Darmo Baktiadi. Mita hanya mengangguk paham. Ia sendiri baru tahu jika ada salah seorang dari keluarga Guntoro yang belum diketahui selama dirinya berada di desa Ampiri. Kamu nggak tahu siapa itu Indra Subekti? Aku kurang tahu, tapi kalau kata bapak, Pak Le Indra itu rumahnya dekat kuburan. Dia hanya hidup sendirian di sana semenjak anak dan istrinya terkena penyakit aneh dan meninggal dunia dengan cara yang aneh juga. Penyakit aneh? Iya benar, aku sendiri belum pernah tahu orangnya seperti apa. Bapak bilang Pak Le Indra itu sangat tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga sini. Dita pun langsung menutup album itu. Ia takut jika terlalu berlama-lama membuka album itu, orang tuanya akan tahu akan apa yang selama ini disembunyikannya. Kalau kamu mau lihat, besok kita bisa baca ini di tempat lain. Pokoknya jangan sampai di sini. Aku takut orang tuaku tahu. Mita hanya mengangguk paham. Dirinya tahu apa arti dari rahasia yang memang ingin disembunyikan oleh Dita sendiri. Memang tanpa disengaja, Mita juga bertemu dengan Dita yang benar-benar terbuka terkait rahasia dari keluarganya sendiri. Sementara itu, di luaran rumah, bunyi kentongan dari bambu terdengar dengan jelas dari berbagai arah. Suara itu sebagai penanda adanya mara bahaya yang terjadi di desa Ampiri. Mita dan Dita yang kebetulan berada di kamar langsung segera keluar. Mereka berdua terkejut tatkala kedua orang tuanya sudah berada di dekat jendela sembari memperhatikan para warga yang berlarian ke sana kemari sembari meneriakan, ada monyet jadi-jadian." Dita segera mendekati ibunya. Ia menanyakan kepada ibunya terkait apa yang terjadi di luaran. "Bu, kenapa warga desa malam-malam gini bunyiin kentongan?" tanya Dita. "Ada siluman monyet di desa ini," jelas Ibu Dita. "Siluman monyet?" tanya Mita. Pak Hendro segera meminta kepada Dita dan Mita untuk masuk ke dalam kamar demi keamanannya. Kali ini bukan hanya satu atau dua warga saja yang mendapatkan teror serupa, namun belasan rumah warga mendapatkan teror yang mengerikan dengan bertenggernya siluman monyet di atas rumah warga. "Pak," ucap Bu Gusti, "Bapak tahu, pagi tadi dia barusan bilang malam itu adalah malam yang penuh dengan ketakutan. Para warga yang rumahnya kedapatan siluman monyet berjaga-jaga semalaman untuk menghindari hal-hal aneh yang akan terjadi di malam itu." Keesokan harinya, para warga memulai kedatangan ke balai desa.